Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana ngaji buku Falsafah Hidup Hamka. Hari ini kita akan membahas merupakan subbab dari bab 3 yaitu undang-undang alam tentang keutamaan dan kewajiban. Seperti apa keutamaan dan seperti apa kewajiban itu yang akan jadi bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian semuanya dalam kondisi sehat dan walafiat. Baiklah, di sini Profesor Dr. Hamka mengumumkan, bila engkau lalu di jalan raya, kelihatan olehmu seorang tua perempuan yang telah lemah, memilih saraf dan remah, tidak tentu rumah tangganya, di mana petang, di mana bermalam. Maka timbullah belas kasihan dalam hatimu melihat nasibnya. Perasaanmu itu dinamai budi keutamaan, belas kasihan. Jadi kalau kita melihat ada orang tua pinggir jalan lagi lemah dan sebagainya, timbul perasaan belas kasihan, dan itu adalah keutamaan yang sudah kita miliki. Lalu bila timbul pula niatmu hendak membantunya sekedarnya, artinya belas kasihan akan engkau iringi dengan perbuatan, dengan praktek, lalu engkau keluarkan uang guna membantunya. Perbuatan itu dinamai kewajiban. Jadi, menurut Profesor Dr. Hamka, kewajiban itu diawali dengan sifat keutamaan. Nah, menyuburkan perasaan belas kasihan dinamai budi utama, dan usaha hendak membela dan menolong dinamai kewajiban. Jadi, adalah budi utama itu berhubungan dengan perasaan hati. Bertambah dalam perasaan itu, bertambah tinggilah derajat keutamaan, dan bertambah dalam pula rasa wajib. Keutamaan adalah pangkal budi, dan kewajiban itu bukan dua barang, dan bukan pangkal dengan ujung, tetapi kuku dengan daging, tubuh dengan nyawa. Semata-mata perasaan keutamaan saja, misalnya kasihan melihat orang yang melarat, belumlah sempurna. Sebagaimana seorang yang menonton rumah terbakar, menggeleng-gelengkan kepala lantaran iba kasihan melihat barang-barang yang tidak dapat ditolong mengeluarkan, tetapi dia sendiri hanya tegak saja dari jauh. Atau sebagai seorang yang ikut pula berderma, beri wakaf untuk masjid, untuk rumah sekolah, 10 rupiah pada orang lain, dia 100 rupiah. Tetapi maksudnya bukan karena kewajiban dan bukan pula dari perasaan utama, melainkan supaya namanya tersiar di dalam surat kabar. Jadi ada orang melihat rumah terbakar, ya lihat. Tapi melihat saja dia. Tidak ada niat untuk menolong. Nah, kalaupun menolong, orang memberi 100 rupiah, dia mungkin memberi 1000, sejuta. Tapi ingin namanya tersiar dilihat. Nah, penonton rumah terbakar itu bukan seorang utama. Dan pemberi derma yang banyak demikian bukan seorang yang membayar kewajiban. Jadi, sifat utama itu diawali dari hati sendiri, dia merasa belas kasih, merasa hibah. Belas kasihan itu, lalu tergerak hatinya untuk menolong, itulah yang bernama kewajiban. Jadi menolong orang yang melarat, membela orang yang teraniaya, bersegera menunjuki orang yang tersesat, memelihara kepercayaan atau amanat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, serta yang lain yang seumpamanya, semuanya ialah membayar kewajiban.
yang timbul daripada seruan keutamaan yang ada di dalam kewajiban, dalam rasa tanggung jawab dan perintah agama. Dan kalau tidak timbul dari rasa tanggung jawab dan budi utama, percumalah sekalian itu. Jadi semuanya itu harus dari apa namanya, dari hati, timbul dari rasa. Jadi semuanya itu harus timbul seruan keutamaan itu dari dalam jiwa sendiri. Kalau dia hanya melakukan kegiatan itu menolong orang hanya supaya dilihat orang, itu bukan suatu kewajiban, tidak ada gunanya. Jadi keutamaan itu adalah rasa belas kasih. Dan rasa belas kasih yang diiringi dengan perbuatan, itulah yang namanya kewajiban. Membayar suatu kewajiban. Jadi kewajiban dengan keutamaan itu bukanlah suatu yang terpisah, bukan dari ujung. Merupakan suatu yang terkait, itu menurut Hamka. Jadi keutamaan yang diiringi dengan kewajiban. Jauh ini yang kita tahu kewajiban itu ya menggugurkan lepas tanggung jawab lah ya, memberikan. Jadi kalau ada orang memberi sesuatu, dia hanya ingin mendapatkan ujian dari orang lain, itu bukan suatu kewajiban. Kewajiban itu harus datang dari, diawali dengan diri. Baik, itu saja yang dijelaskan oleh Hamka tentang keutamaan dan kewajiban. Singkat saja mungkin. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.